Jalan-jalan di kota hujan, jangan lupa membeli manisan pala. Mau kudapan yang manis dan mengenyangkan? Martabak manis jawabannya. Ya, martabak, salah satu kudapan lezat yang menjadi penyelamat ketika lapar, tapi tak ingin menyantap makanan berat. Kali ini, Alvin Pep dan Chef Yongki Gunawan bakal mengulik rahasia di balik kelezatan martabak manis legendaris di Kota Bogor. Hei, jangan makan terus. Saya pikir Beri Prima. Beri Prima tahun dulu. Iya, zamannya lagi hebat-hebat. Iya, di sini terkenal sekali loh nih cungkring. Iya, ini nih Ya. lagi makan nih cungkring khas Bogor ya, Pak? Khas Bogor ya dari tahun 75 ya. Dan satu lagi siap di sini nggak cuma ini juga, tapi ada juga martabak yang legend ya. Martabak encek. Ah, iya, Ya, martabak dekat dari sini. Iya, sip. Kita Nih. kesana aja ya? Ya, kita ke sana. Ayo. Ya. Mas, makasih. Bayarnya bulan depan ya. Iya. Ya. Martabak Gang Aut atau lebih dikenal dengan martabak encek asal Bangka sudah ada sejak tahun 1975, merupakan salah satu martabak manis legend yang ada di Kota Bogor. Pak Auril, di sini kok masih pakai areng dari dulu memang. Emang dari dulu, jadi Ya. kita masih pertahanin prosesnya. Oh. Jadi nggak dirubah sih cara Ya. masak. Soalnya kan kalau Lebih repot sebetulnya ya. Lebih repot. Mempertahankan Betul. Suhunya ya kan. Betul. Jadi emang agak kalau nggak pas dia nggak akan belang ke kuenya. Oh, gitu. Jadi itu kan wadahnya juga itu udah itu nggak boleh dicuci loh. Oh, ya? Nggak boleh kena sabun. Oh, gitu. Nggak boleh kena sabun. Pak Oril, itu arang yang dipakai dari pohon batang kayu apa ya? Kalau dulu sih rambutan. Oh, sekarang? Kalau sekarang kan udah agak susah ya. Rambutannya udah repot ke restoran. Ah, iya. Buat daging Oh, gitu. asap kan pakai kayu rambutan. Oh, gitu. Iya. Paling bagus arang rambutan. Arang rambutan. Ah, itu kenapa tuh? Ya mungkin dari tekstur sama hasil Wanginya juga. beda. Karena dia punya wangi kalau rambutan. Oh, iya, iya. Maka di restoran dipakai buat ayam asap, sapi Ah, asap, oke. ikan asap ya kan. Benar ya, Pak? Arang kayu memang bisa menciptakan panas yang cukup stabil meski pada suhu tinggi. Karena susah mencari arang kayu pohon rambutan, Pak Oril menggantinya dengan arang pohon asem. Resep yang digunakan masih mempertahankan cita rasa tempo dulu, yakni tidak menggunakan telur ayam pada adonan martabaknya. Saya jadi penasaran, katanya martabak yang bagus itu teksturnya berpori-pori kayak seperti Ikan itu. ambon. Ya, Ikan ambon. itu bener apa enggak sih? Bener, itu dari baking powder. Oh, itu dari baking Karena powder. baking powder itu bereaksi pada saat dipanaskan. Oke. Dia mulai bereaksi dengan oksigen sehingga dia ngeluarin gelembung. Pada saat ngeluarin gelembung dia mematangkan, akhirnya dia keluar sarang-sarangnya. Itu namanya yang ikan ambon. Oh, gitu. Jadi yang belum Kunci martabak manis yang enak memang terletak pada adonannya. Penambahan topping seperti keju, coklat, ataupun kacang hanya penambah rasa semata agar lebih variasi. Uniknya, loyang yang digunakan di sini spesial banget loh. Belum pernah diganti selama lebih dari setengah abad. Loyang yang terbuat dari bahan baja tebal ini sudah jarang di pasaran. Karena sekarang loyangnya kebanyakan terbuat dari besi maupun bahan stainless steel. Nah, itu ngeliat tahu nggak? Kenapa? Itu tuh nggak pernah dicuci loh. buset mana? Gak pernah mandi dia. Tanyain, suruh tanyain. Sini Ber, bau dong. Ya, tanyain. Ini Iya. ini kan panas nih kalau mau dicuci udah panas. Hmm. Ini ceprek ini air bersih. Cepret gitu ya. Boleh Ah. kalau banyak basah. Ya. Lo pakai pasti yang kering. Oke. Potnya kering. Nah, cuman kalau udah kita panasin lagi biar nggak nempel nih. Ini pakai kuning Kuning telur. Oh, tipsnya pakai kuning telur ya? Kuning telur. Karena kuning telur ada lemaknya juga. Oh, gitu. Dia tetap keadaan bersih. Higienis mah higienis karena dia ada proses panasannya di atas 100 derajat. Jadi betul. semua kuman Nah, mati. ini kan nggak ya, apa-apa. baja ya. Ya. Satria baja hitam. Oh, bukan ya. Kok nggak hilang ya? Udah. Sekarang kita akan datang ke tempat lokasi di mana Ya. ini yang jual martabak manis yang pertama. Di Bogor. Ada di Bogor. Umurnya udah 530 tahun, Buset. 53 tahun. Mana Majapahit masih ada. Iya gitu ya. Yaudah. Kita di dalam yuk, kita Oke, jalan. kita ke Yuk, sana. yuk Ya. jalan.
Penjual martabak di sentra kuliner Surya Kencana Kota Bogor tak hanya martabak enceng. Ada pula martabak manis yang tak kalah melegenda, yakni kedai martabak yang ada di pusat kuliner Jalan Rangga Gading. Jadi penasaran apa ya perbedaannya dengan martabak lainnya? Dengan Pak siapa ini? Dengan Pak Mantri. Oh, Pak Menteri ya. Menteri apa Menteri Pak? Kebudayaan? Kebudayaan. Namanya Pak Mantri ya. Pak Mantri ini dulu yang meneruskan usahanya Pak Sun itu. Pak Sunnya ya. masih ada beliau. Umurnya berapa ya sekarang dia? Ya, kurang lebih 85-an. Tuh sekitar 85 karena beliau sekarang sudah retired, Iya. diganti oleh Pak Mantri ini yang bekas asistennya dulu ya. Dulu berarti Di tengah gempuran jajanan kekinian dan dessert viral, Martabak Sun tetap berdiri gagah sejak tahun 1972. Boleh dibilang, kedai martabak ini merupakan martabak tertua di Kota Bogor. Awalnya Koh Asun yang membuat langsung martabak ini dengan dibantu Pak Mantri. Karena alasan usia, akhirnya usaha martabak manis Koh Asun dilanjutkan oleh Pak Mantri sejak tahun 2019. Nah, Pak Mantri, kenapa jualannya masuk ke gang gini? Bukannya kalau di jalan besar tuh lebih enak ya, banyak orang tahu dan ini udah terkenal kan? Ya, tapi dulunya kan di sebelah toko di situ. Awal-awalnya. Ya. Bahkan dulu sebelum itu toko berdiri itu, yang punyanya bilang sejarahnya jadi masih kebun kan. Masih ke terus Dulu di depan, terus diperbaharui ya sama wali kota, ditata gitu, jadi masuk ke sini. masuk ke sini, Masuk ke jadi sentra kuliner. sentra kuliner di gang ini jadi sentra kuliner. Tapi bagus loh karena ada university ya. iya betul. Di situ. Gak nyangka loh dulu ini kebun ya, kebun apa Betul. Pak? Nggak tahu sih katanya kebun pisang atau Kebun pisang. Oh. Gak nyangka. Yang menjadi ciri khas martabak Sun adalah porsi dan ukurannya lebih besar dan padat dari martabak lain. Karena loyang yang dipakai ukuran 32 cm lebih besar dari loyang martabak umumnya. Dari tadi kan kita yang pertama kita udah nemu loyang yang berapa tadi? 28. 28. ya. Ada juga yang kecil, ada juga yang buat martabak mini. Sebenarnya untuk loyang martabak itu idealnya berapa senti? Sebetulnya nggak ada idealnya, nggak ada. Kalau aslinya di sana mungkin juga sekitar 24 cm sih, Oke. yang ada di sana. Tapi dengan berkembangnya sekarang orang ada bikin lebih besar. Apalagi sekarang ada yang bikin mini-mini loh, Oh iya, cuma martabak 10 mini ya. cm ya. Betul. Sekarang kita kulik rahasia dapur alias bahan-bahan untuk membuat adonannya. Sekilas sih sama seperti adonan martabak pada umumnya. Namun ternyata setelah dilihat-lihat, lebih kuning dan pekat daripada adonan martabak lain. Nah sekarang adonan keduanya ada perbedaan nggak kalau dilihat? Ada. Yang ini dia pakai telur. Oh seriusan coba lihat. Itu kuning warnanya. Di sini dia pakai telur dan dia juga butternya sama margarinnya pakai tetap yang sama, mereknya juga sama. Oh itu yang mahal kayaknya ya. Nah, Walaupun memberi cita rasa yang khas, ternyata membuat martabak menggunakan arang kayu cukup sulit. Apalagi ketika suhu arang kayunya terlalu panas. Nah ini tadi dipindahin kenapa Pak? Ini karena terlalu panas, jadi dipindahin. Padahal sudah diganti saya, tapi kan Ya. baranya terlalu panas, ya, Ya. jadi ininya nanti bisa angus. tahu nggak kenapa kayak gitu? Karena emang bosen aja kali. Bukan. ya. Karena dia pakai arang. Oh gitu. Kalau arang kan kurang stabil, tapi ini memang tradisional banget. Iya, Dia kalau ngelain satu panas, dia bisa tahu. Kita kan nggak tahu. iya betul. Dia lebih tahu karena oh ini kepanasan nih mesti diangkat dulu. Iya. Dan dia akan melakukan hal itu berkali-kali. Nah. Kalau selama orang itu dipasang lagi. Nah dipasang lagi. Pasti dia pakai baking soda. Baking soda sama baking powder. Kalau baking soda dia pakai. Baking soda ya? heeh. Nah itu bedanya apa sih bagi baking Nah, soda sama powder? kalau baking powder itu adalah satu bagian baking soda dan satu bagian cream of tartar. Oke, iya. Atau namanya cream of tartar itu garam sebetulnya. Oke, ya. Nah, tapi kalau soda ya soda saja, lebih mengembang. Jadi cream of tartarnya nggak ada. Kalau sudah matang, memang martabak manis selalu menggoda selera. Berbeda dengan martabak manis yang tidak memakai telur, teksturnya lebih kecil dan kering. Kalau yang ini, besar dan tebal. Kenapa martabak selalu dibawa untuk calon mertua? Nah, itulah. Kan selalu nih,
Dikit-dikit mau ketemu, saya bawa martabak ya. Ya. Nggak pernah ada yang bawa, saya bawa mie ayam ya, nggak Nggak ada, pernah. nggak ada. Pokoknya martabak itu kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena martabaknya aslinya dari India. Ya, orang India masuk ke Indonesia yang saya tahu tuh tahun 1870. Ya. Banyak sekali yang pindah ke sini. Oke. Dan martabak itu dia jualan disuka orang Indonesia. Sekarang orang Indonesia ini sebagai makanan rakyat. Oke. Siapa sih yang nggak tahu martabak? Ya. Jadi kalau mertuanya dikasih martabak itu besok pagi juga surat hijaunya keluar. ACC ya? ACC. ya. Makanya bagi yang pengen kalau mertua bawa martabak, Nah. tapi jangan lupa seserahannya diselipin. Nah, bawahnya ya. Bawahnya selipin, maske, uang gitu ya. Betul kan? Betul. Tidak cuma tua, martabak Siti Sun ini juga punya jejak sejarah yang cukup berpengaruh di Kota Bogor. Karena kebanyakan pedagang martabak manis atau martabak terang bulan yang terkenal di Kota Bogor pernah menimba ilmu membuat martabak manis dari Koh Asun, sang pemilik kedai martabak ini. Boleh dibilang martabak Sun merupakan pelopor martabak manis lain yang ada di Kota Bogor. Kalau kamu sukanya martabak manis atau martabak telur, tenang, habis martabak manis, Alvin Pep dan Chef Yongki bakal bongkar rahasia martabak telur yang juga legendaris masih di Kota Bogor. Tungguin ya.